Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya tentang 4 kaedah, yaitu bahwasanya orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga meyakini bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, pengatur dan pemilik, sebagaimana ayat Allah Azza wa Jalla, la in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Tapi mengapa mereka beribadah selain kepada Allah? Kalau kita bertanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki, mereka berkatakan bahwasanya memberikan rezeki adalah Allah. Tapi mengapa mereka tidak beribadah, berdoa, bertawakal kecuali hanya kepada Allah? Dan sebagaimana yang kita pelajari dari kaidah yang kemarin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaidah yang kedua, itu diutus dan diperintahkan memerangi kaum kufar disebabkan itu mereka belum masuk ke dalam Islam. Walaupun mereka sudah yakin bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, tapi karena mereka tidak mau menghinakan diri, beribadah hanya kepada Allah. Dan kaidah yang ketiga, sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya kaum kufar di hari ini itu lebih parah kekafirannya daripada di masa yang lampau. Mengapa? Karena kaum kufar di masa lampau, di masa lalu, itu mereka hanya dalam keadaan kekafirannya pada saat dalam keadaan lapang. Tapi kalau mereka di atas perahu dan perahunya diambang ombak yang sangat besar dan dahsyat, mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat ikhlas di atas petunjuk yang benar. Tapi ketika Allah, falamma najjaynahum fil bahr, ketika kami, kata Allah, telah meloloskan mereka di laut tersebut, wahum yusyrikun, kembali mereka mensyirikatkan Allah. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari kembali 6 kaedah dalam kehidupan yang akan kita jalani, yang akan menjamin kehidupan agar kita hidup bahagia dunia, alam barzah dan akhirat. Karena dengan kaedah inilah seseorang akan dijamin surga dan terhindar dari neraka. Yang sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita, siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, faqad ahzaita, sungguh ya Allah engkau telah menghinakan dia. Man, siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, sungguh faqad, di sini ada fa sababiyah, ada sebab. Qad menunjukkan litakid dalam ilmu nahwu, sungguh dan di atas kesungguhan, asaita, engkau telah menghinakannya. Di ayat lain, adapun orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu mukramun, orang-orang yang dimuliakan. Yang pertama yang untuk kita pelajari di kaidah yang ini, dari 6 kaidah, adalah yang pertama, hendaknya setelah kita mengenal Allah, kehidupan kita sudah selaras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah mengenal agama Allah yang benar, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang diwariskan oleh orang-orang yang soleh. Hendaknya kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah semata. Jadi ini kaidah yang pertama yang hendaknya untuk kita selalu perhatikan, ikhlas. Yaitu
ikhlasun lillahi wahdah, mengikhlaskan diri hanya kepada Allah. Karena berapa banyak amalan, berapa besar amalan, kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka amalan itu tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Walaupun kita sudah yakin, kita sudah beramal untuk Allah, sesuai dengan jalan Allah, tapi keikhlasan itu harus betul-betul kita tidak peruntukkan kepada selainnya, hanya untuk dirinya semata, hanya untuk menggapai ridhonya. Dan ini selaras dengan apa yang Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kami tidak memerintahkan kata Allah kecuali, jadi perintah itu hanya ini, mukhlishina lahuddin, agar mereka mengikhlaskan niatnya untuk Allah semata. Jadi kaidah yang pertama yang selalu untuk kita perbarui adalah hendaknya kita mengikhlaskan untuk Allah, sesuai dengan jalan Allah, mengikhlaskan diri kita agar kita mematuhi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikhlaskan diri kita untuk tunduk di atas ajaran agama Islam. Dan ini keikhlasan hal yang paling berat. Seluruh amalan membutuhkan keikhlasan, dan keikhlasan dibutuhkan sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Ada orang ikhlas sebelum beramal. Saya mau bersedekah, dia ikhlas, tercatat sebagai kebaikan baginya. Tapi setelah beramal, ia menyakiti orang yang dia sedekahi, maka langsung dihapus seluruhnya. Ataukah dia beramal di atas keikhlasan sebelum beramal, ketika beramal, di suatu saat nanti ada terjadi ketidakselarasan dengan orang yang dia sedekahi, akhirnya dia bilang, seandainya saya bukan yang bantu ini, dia tidak begini. Seandainya bukan saya masukkan ini, dia tidak bisa masuk di sana bekerja. Misalnya, itu akan menjadi menggugurkan seluruh kebaikan kita. Jadi, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya keikhlasan dibutuhkan sebelum beramal. Kalau solat, sebelum solat, pada saat solat, dan setelah solat. Ikhlas artinya khalas, selesai. Kalau kita sudah beramal, anggap kita tidak pernah beramal. Maka dari itu kita selalu berpikir kita tidak memiliki apa-apa, kita belum berbuat apa-apa. Dan itu terjadi dalam kehidupan para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Mereka sudah berbuat banyak untuk Islam dan kaum muslimin, tapi ketika mereka ditanya, saya belum melakukan apa-apa. Dan hendaknya di setiap hari kita mengintrospeksi diri, apa yang sudah kita tabung untuk kehidupan akhirat kita. Jadi sekali lagi kita muhasabah, kita hitung diri kita. Apalagi kita di sini alhamdulillah sudah banyak yang tua. Hendaknya kita berpikir, coba kita hitung umur kita dari balik hingga hari ini. Apakah umur kita sudah banyak di atas ketaatan atau di atas kemaksiatan? Mulai dari mata kita, apakah dia matanya kita ini sudah lebih banyak di atas ketaatan atau kemaksiatan? Begitu pula telinga kita, langkah kita, genggaman tangan kita, dan seluruhnya kehidupan kita. Coba kita perhatikan, sudah berapa puluh tahun kita di atas ketaatan kepada Allah, dan di antara itu sudah berapa banyak keikhlasan yang kita lakukan, berapa banyak manfaat yang telah kita berikan. Kemudian kita timbang keburukan kita. Kalau lebih banyak kebaikan daripada keburukan, hendaknya kita memuji kepada Allah, bersyukur karena kita tidak dijadikan seperti orang-orang yang melakukan keburukan. Namun kalau sebaliknya, hendaknya kita bersegera beristighfar kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, sebelum nyawa ada di kerongkongan. Na'udzubillahi min dzalik, tidak diterima lagi tobat pada saat itu.
hendaknya kita bertobat, berusaha menggantikannya lebih baik, dan berusaha untuk tidak meneruskan dan menyesal terhadap apa yang telah kita lalui. Semoga bermanfaat. Kaidah yang pertama ini yaitu kaidah mengikhlaskan seluruh lika-liku kehidupan kita untuk Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah yang pertama. Setelah kita memiliki kaidah semuanya, 3 kaidah yang kemarin dan 4 kaidah setelahnya, dan sekarang kita mempelajari 6 kaidah, dan kaidah yang pertama adalah kaidah ikhlas untuk agama Allah, untuk Allah, sesuai dengan jalan Allah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau lebih banyak kebaikan daripada keburukan, hendaknya kita memuji kepada Allah, bersyukur karena kita tidak dijadikan seperti orang-orang yang melakukan keburukan. Namun kalau sebaliknya, hendaknya kita bersegera beristighfar kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, sebelum nyawa ada di kerongkongan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak diterima lagi tobat pada saat itu. Hendaknya kita bertobat, berusaha menggantikannya lebih baik, dan berusaha untuk tidak meneruskan dan menyesal terhadap apa yang telah kita lalui. Semoga bermanfaat. Kaidah yang pertama ini yaitu kaidah mengikhlaskan seluruh lika-liku kehidupan kita untuk Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah yang pertama. Setelah kita memiliki kaidah semuanya, 3 kaidah yang kemarin dan 4 kaidah setelahnya, dan sekarang kita mempelajari 6 kaidah, dan kaidah yang pertama adalah kaidah ikhlas untuk agama Allah, untuk Allah, sesuai dengan jalan Allah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.